Intinya kader yang tidak patuh pada partai akan dilakukan tindakan tegas. Dan tindakan itu berupa pemecatan. PHK kalau dalam perusahaan. Nah tentu kita semua punya pikiran nih, siapa saja mereka. Dalam pikiran nakal Bengawan ini, salah satunya yang akan dipecat ya mantan presiden Pak Jokowi. Mengapa ada pikiran ke sana? Yang soalnya respon yang diberikan oleh sang mantan terlihat marah, emosi, nesu. Dilihat apa yang terjadi selama ini. Ya janjane ya. Ini yang mengherankan, nek bapak Wapres ini muring-muring mau dipecat PDIP. Nah sebelum ini ya seminggu inilah, kayak yang wis tak bahas di Ngompol kemarin itu, dia baru saja beribik atau membo-membo seolah-olah masih cinta, masih satu hati sama PDIP, dan nyebut Pak F.E. Hadi Rudiatmo itu bestinya. Wah, sahabat karibnya ya, pengen ketemu, dan masih menyimpan KTA PDIP. Ya itu sebenarnya sekedar dalih aja, pembelaan diri lah. Dan proyeksinya Partai Banteng Mencereng akan digunakan jadi tunggangan anak sulungnya di tahun 2029. Opo gelem PDIP. Itu penilaian saya ini. Nah, perkiraan alias hitung-hitungan Bengawan dalam Ngompol. Maka dari itu fokus mantan presiden, terutama di pilkada, lebih suka mengangkat atau membackup orang yang dia dukung. Intinya piye carane menang lah gitu. Piye carane jangan kalah dari partai Banteng Moncong Putih. Karena PDIP ra mungkin ditunggangi emoh. Nah, pada pengakuan terakhirnya itu dia kan nyebut sampai 84 orang calon yang di-endorse sama Jokowi. Itu tapi berapa yang menang itu tidak dihitung sama Pak Jokowi. Sebab mayoritas ya memang kalah itu. Kalau kalah artinya Jokowi efek sudah tidak berpengaruh di masyarakat itu. Yang dibesar-besarkan jagoannya dia ya di Solo sama Jawa Tengah saja. Yang menang atas kandidatnya dari PDIP. PDIP dibuat kalah sama mereka ya wajar lah. Meskipun suara PDIP naik, tapi tetap kalah karena ya dikeroyok 14 partai, dikeroyok endorse mantan presiden, wakil presiden, semua akeh lah. Bahasa ilmu pengetahuan itu diglorifikasi nih. Kepentingannya agar publik, agar orang awam, supaya rakyat di kepalanya tercipta kesimpulan bahwa mantan presiden bisa ngalahin sebuah partai besar. Mungkin gitu. Wong sak keluarga itu bisa ngalahkan PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu yang anggotanya puluhan juta. Nah di Ngompol episode berapa itu saya lupa tuh. Kan sing ada video-video titip-titip orang itu. Kan sebutkan dia hanya menang di 7 daerah loh dari 24 wilayah yang dia titipkan secara serius. Sing di-endorse loh sama Pak Jokowi. Nah itu bukti visual, Bengawan nggak ngarang. Nah itu nggak mungkin diungkit-ungkit. Lebih banyak kandidat yang ketemu Jokowi ya banyak yang kalah, keok kok. Nah, itu tidak sesuai dengan kepentingan di masa depan, kepentingan politiknya dia. Maka Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang memang sangat luar biasa teman-teman ya. Tentunya ini akan menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk memberikan narasi-narasi terbaik ya. Dalam pilkada tahun 2024 ini menjadi sebuah catatan terburuk. Nah, kita akan membahas yaitu seorang Jokowi yang memang dulunya teman-teman mengidolakan orang tersebut. Teman-teman suka, teman-teman percaya bahwa negara ini akan aman di tangan seorang Jokowi. Namun kalau ditanya sekarang, apakah teman-teman masih sama, hal yang sama masih ada pada diri Jokowi? Itu semuanya telah pudar dan telah sirna. Kenapa? Dikarenakan sikap dan tindakan Jokowi yang begitu luar biasa memainkan politik dinasti. Nah, sehingga dengan itu teman-teman beliau mendapatkan suatu
beberapa lah, karena tindakan-tindakannya mungkin ada SP1 lah dari PDIP, SP sampai SP3 lah, sehingga beliau dipecat dari PDI Perjuangan. Itu seorang presiden, masih jabatan presiden, Bu Megawati berani memecat orang tersebut. Kenapa? Karena buat apa dipelihara orang-orang seperti itu yang tidak tahu balas budi, yang tidak tahu balas terima kasih, malah yang dibalas akhirnya pengkhianatan. Itu kan lucu, seorang presiden akhlaknya seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa perjalanan Jokowi, ya, perjalanan Mulyono, jangan sebut Jokowi, Mulyono, dalam pengkaderan di PDI Perjuangan itu luar biasa, sehingga beliau saat ini mempunyai pikiran-pikiran yang tajam dan satset gesit sana sini dalam memainkan politik. Tetapi itu karena memang beliau terdidik di PDI Perjuangan. Namun Megawati tidak sungkan-sungkan untuk memecat orang-orang seperti itu, walaupun dia orang besar, orang hebat, ya. Tetapi bagi Megawati, kalau sudah melanggar prinsip dan aturan dari partai PDI Perjuangan, itu all out. Itu harus dipecat, teman-teman. Nah, Pak Mulyono tidak ingat jadi wali kota, gubernur, presiden dari partai PDIP. Lucu. Dia memang tidak ingat. Dia jadi wali kota karena PDI Perjuangan. Jadi gubernur sekalipun juga karena PDI Perjuangan. Bahkan menjadi presiden bukan hanya 1 periode, 2 periode, men. Itu karena PDI Perjuangan. Ketika dia meminta 3 periode, itu yang ditolak oleh PDI Perjuangan. Megawati mempunyai prinsip dan aturan. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh melanggar konstitusi. Namanya partai, ya harus pro kepada masyarakat, mengatur semua undang-undang yang baik dan benar. Itu yang bagus. Ternyata Jokowi keras kepala juga, teman-teman. Dia tidak mau seperti itunya. Oke. Dari Namoja mengatakan juga, sejak tahun 1992 pertama saya punya hak suara, selalu pilih PDI. Walaupun saya bekerja di BUMN waktu itu, dan setelah peristiwa ke Datuli saya dukung PDIP semakin sekarang, dan saya lihat PDIP partai ideologi. Kebetulan ayah saya pejuang pendukung PNI Bung Karno. Menurut saya semua pengkhianat di PDIP harus dipecat ataupun kalau dalam perusahaan itu di PHK. Ya, teman-teman, Jokowi emosi akan hal ini, tidak berterima, seakan-akan ayolah PDI Perjuangan, ayolah Bu Mega minta maaf kepada dia. Tentunya itu bukan Bu Mega banget hal-hal seperti itu. Bu Mega wanita yang patriotik, teman-teman. Beliau cuman satu-satunya presiden Republik Indonesia yang pernah terpilih wanita, ya, perempuan. Dan itulah Bu Mega. Nah, teman-teman, kita tahu saat ini ada banyak, ya. Setelah dipecat dari PDIP, Jokowi kini gelandangan politik. Ayo PDIP bongkar semua kebusukan Jokowi. Memang masih banyak sebenarnya. Kalau Bu Mega sebenarnya niatan mau tumbangkan Jokowi dalam sekejap mata pun bisa, karena semua rahasia di tangan Bu Mega sebenarnya itu. Jadi lucu aja, Pak Jokowi memang dia tidak takut, ya, akan hal itu. Perjalanan mereka selama 23 tahun itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Itu bukan waktu yang cepat, itu lama, teman-teman. Nah, kita tahu saat ini rakyat biasa sangat menghormati dan menghargai PDIP yang memegang teguh konstitusi negara dan Pancasila serta menjaga NKRI. Bravo. Sekarang, ya, kita tahu sekarang ini PDI Perjuangan tetap berada dalam koridornya. Mereka tidak pernah mengkhianati apa yang menjadi mimpi-mimpi masyarakat dalam partai PDI Perjuangan. Tetap banteng, ya, itu yang mereka inginkan. Artinya sekali banteng, tetap banteng. Itulah yang diterapkan oleh Bu Mega. Sehingga Bu Mega harus tetap mengawasi. Mereka tidak tergiur akan jabatan. Ditawarkan sekalipun jabatan tertinggi, mereka tidak tergiur. Tetapi kalau itu sudah prosedural, ya monggo begitu, mereka akan menerima hal tersebut. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar, cantumkan di sini. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.